Usai dilantik, rakyat menanti gebrakan kinerja anggota DPR periode 2024-2029. Dan seperti kita ketahui, wajah-wajah lama masih mendominasi di periode yang sekarang. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dengan ada wajah lama dan wajah baru kinerjanya masih akan tetap sama atau ada gebrakan baru? Kita tanyakan langsung kepada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat sore Mas Jayadi. Sore Mbak Elvira. Oke, seharian ini kita melihat bagaimana agenda di DPR, fokusnya anggota DPR periode baru 2024-2029. Kita berbicara mengenai komposisi 56% adalah wajah lama. Apakah kita bisa berharap banyak dengan adanya gebrakan kinerja baru? Kalau wajah lama biasanya kan mereka sudah punya kebiasaan, sudah punya track record ya. Memang DPR yang lama itu track recordnya kalau kita ukur dari jumlah undang-undangnya kelihatannya banyak dibanding sebelumnya ya. Sebelumnya itu yang periode 2014-2019 kurang dari 100 undang-undang yang dihasilkan selama 5 tahun. Kalau yang sekarang itu kalau nggak salah 225 baru 19. 200 di atas 200. Iya, di atas 200. Tapi kalau kita lihat dari prolegnas yang berasal undang-undang yang 250-an itu atau 225 itu hanya sekitar 10% yang berasal dari prolegnas. Artinya DPR itu merencanakan sesuatu tapi kemudian mengerjakan sesuatu yang lain gitu dari segi undang-undang ya. Itu satu. Jadi ada catatan cukup negatif di situ. Yang kedua bagaimana kiprah DPR dalam mengkritisi pemerintah ya, dengan adanya koalisi yang sangat besar kemarin terutama di periode kedua Jokowi itu tidak terlalu terdengar tuh ya sikap-sikap kritis terhadap pemerintah, bahkan dalam isu-isu yang penting seperti revisi undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law dan sebagainya itu DPR terkesan ikut aja dengan pemerintah ya, antara lain karena koalisi yang sangat besar itu. Yang ketiga, saya kira kemarin masih banyak catatan-catatan terkait dengan perilaku anggota DPR, terutama terkait korupsi. Kan masih banyak yang juga terkena korupsi, bahkan ada yang terkena soal-soal asusila dan sebagainya. Itu catatan-catatan yang harus menjadi perhatian ke depan. Nah, tentu saja ada sekitar tadi ya, ada 273 kalau nggak salah anggota baru. Nah, apakah kita bisa berharap dari anggota baru ini? Ya belum tentu juga. Kita harus cek dulu track record mereka bagaimana dan seterusnya. Kalau kita lihat dari track record mereka ini banyak sekali yang masih ada kaitannya dengan anggota lama atau dengan keluarga dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin akan membuat kita agak harus menunggu dulu apakah mereka bisa berbuat lebih baik ke depan. Apalagi kalau nanti kita tahu bahwa hampir semua partai politik ini yang ada 8 ya nanti di DPR itu, kalau sekarang udah 7 tuh yang menjadi anggota koalisi pemerintahan. Nah, apakah mereka bisa tuh melakukan pengawasan secara kritis kepada pihak pemerintah? Nah, kritik DPR, analisis yang mendalam soal usulan-usulan kebijakan pemerintah itu diperlukan untuk membuat kebijakan itu lebih baik, lebih berkualitas gitu. Nah, selama ini kan kita seringkali mendengar banyak undang-undang yang dihasilkan DPR itu bukan hanya dikritik rakyat, bahkan ditentang, bahkan di judicial review berkali-kali. Terakhir revisi undang-undang pilkada. Termasuk yang terakhir yang undang-undang pilkada itu. Jadi memang walaupun secara kuantitatif kalau dari segi jumlah undang-undang yang dihasilkan itu cukup banyak periode ini, tapi dari segi kualitas itu memang masih banyak yang bermasalah, terutama terkait dengan kepentingan masyarakat secara umum. Kita harus bertanya tuh, undang-undang yang dihasilkan DPR itu lebih merupakan cerminan kehendak rakyat. Misalnya undang-undang revisi KPK itu cerminan kehendak siapa? Akibat revisi undang-undang KPK itu dari 2019, indeks persepsi korupsi kita turun. Dari 40-an di tahun 2019 sekarang tinggal 34. Peringkat kita 115. Cuma lebih baik sedikit dari negara-negara di Afrika, beberapa negara di Afrika seperti Sierra Leone dan sebagainya. Itu contoh. Demikian juga dengan undang-undang yang sering jadi sorotan Omnibus Law, lalu yang barusan ya soal meskipun kemudian batal soal revisi undang-undang pilkada. Jadi saya optimis enggak? Tapi pesimis, ya saya masih memberi kesempatan lah. Kita harus kasih kesempatan apakah mereka bisa menunjukkan kinerja yang baik. Jadi tidak ada jaminan wajah baru dengan kinerja yang gebrakan yang diharapkan gitu. Sebetulnya ada teori begini,
anggota dewan itu justru akan makin baik kalau yang terpilih lebih banyak, yang terpilih kembali itu lebih banyak. Karena dengan asumsi mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah mengerti, mereka tidak perlu belajar terlalu lama lagi, sudah mengerti alur kerja sehingga mereka bisa on langsung ya. Di Amerika Serikat misalnya, jumlah anggota DPR yang terpilih kembali itu antara 85 sampai 95%. Jadi hampir semua yang mencalonkan diri kembali itu terpilih kembali. Nah, kita kan 53. Tapi kan kemudian berbeda dengan Amerika karena memang hanya ada dua kubu bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau misalnya kita kan memang dengan koalisi sekarang, apalagi misalnya ada isu PDIP, mungkin saja akan masuk ke dalam koalisi. Itu saya kira tantangan terbesar DPR kali ini adalah bagaimana mereka berhadapan dengan pemerintah. Karena secara sistem, kita itu kan sistem presidensil. Dalam sistem presidensil itu, fungsi dari DPR adalah sebagai cek, sebagai penyeimbang kepada eksekutif presiden. Tapi kalau 7 atau bahkan semua partai ikut menjadi bagian dari koalisi, itu berarti kan seolah-olah tidak ada yang mengecek, tidak ada yang memberi penyeimbang terhadap pemerintah. Pemerintah bisa melakukan apa saja, dan itu sudah mulai terlihat sekarang. Pemerintah menginginkan, walaupun dikatanya itu usulan dari inisiasi DPR, menginginkan supaya jumlah menterinya dilos aja, lewat kan gitu. Lalu apalagi itu? Dan di detik-detik terakhir ketika mau transisi. Iya. Biasanya kan keputusan-keputusan di DPR itu di masa-masa limdak seperti ini, harusnya kan tidak lagi hal-hal yang sangat strategis seperti itu. Nah itu mulai menunjukkan gejala bahwa DPR, saya khawatir DPR yang akan datang itu jadi tidak kritis dan hanya jadi stempel nanti, stempel apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau setiap kebijakan pemerintah itu pasti ada yang pro dan kontra kan. Kalau di pro dan kontra di masyarakat itu tidak disalurkan secara formal menjadi perdebatan-perdebatan yang berkualitas di DPR, maka kritik-kritik itu hanya akan berada di jalan, di publik kan, atau di tokoh-tokoh yang ada di publik. Nah, itu mengakibatkan nanti kritik itu dihadapi oleh pemerintah bersama DPR berhadapan dengan masyarakat. Tidak ada saluran formal di DPR itu. Nah, itu ada dua kemungkinan tuh. Jadi masyarakat ribut terus di jalan kalau terjadi masalah. Misalnya contoh yang dalam setahun terakhir ini kita lihat itu beberapa kali. Banyak sekali kan. Untungnya di DPR masih ada yang menyalurkannya secara formal. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Semuanya masuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Akibatnya apa? Ada dua kemungkinan. Masyarakat sering turun ke jalan. Yang kedua adalah masyarakat mencari tokoh-tokoh di luar pemerintah, di luar eksekutif, di luar legislatif, di luar DPR untuk menjadi tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai simbol-simbol perubahan. Oke, dan meskipun ada partai yang mengatakan meskipun berada di dalam koalisi tapi nanti di DPR tetap akan bersikap kritis dan lain-lain. Pernah tidak kan ya, kita secara teori benar begitu secara teori. Era SBY pernah misalnya PKS masuk dalam koalisi tapi juga cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Iya, hanya di beberapa isu. Tapi memang yang diharapkan dari anggota koalisi itu kan paling nggak 80%, 90% mereka bersama pemerintah. Isu-isu tertentu misalnya akan sulit sepakat mereka itu soal misalnya besaran kalau membahas undang-undang pemilu misalnya. Soal apakah parliamentary threshold-nya diturunkan atau dinaikkan itu pasti mereka sulit untuk ketemu walaupun anggota koalisi ya. Selama itu menguntungkan partainya. Selama itu terkait dengan nasib partai, maka mereka akan kritis. Tapi kalau menyangkut nasib rakyat belum tentu. Belum tentu mereka kritis, apalagi kemudian diancam, lu kalau kritis dikurangi kursi kabinetnya, atau kalau kritis dikurangi jatah alokasi macam-macam lah, kan bukan hanya kursi kabinet, ada di BUMN, ada komisaris dan sebagainya, atau atau kritis individu digeser komisinya. Ya itu, jadi ada banyak cara untuk membungkam kritisisme itu. Nah, karena dia berada di dalam koalisi lebih mudah kan untuk membungkamnya. Jadi saya agak khawatir kalau semua, jangankan PDI ikut masuk ya, sekarang aja ada 7 itu kan berarti sudah 83%-an kekuatan koalisinya itu. 83% itu bukan lagi oversize coalition, bukan lagi koalisi gemuk. Saya menyebutnya super size coalition. Super size. Iya, koalisi kegemukan. Begitu. Dan itu sebetulnya Anda tahu sendiri kalau kegemukan tidak sehat. Baik untuk manusia, untuk organisme maupun untuk lembaga seperti MPR, DPR itu. Oke.
kegemukan ini kemungkinan juga penambahan komisi nanti karena karena ada penambahan ya itu konsekuensi yang harus diterima. Kalau nambah menterinya kita dengar sampai 44, ada yang bilang 47, 48, ada yang bilang 50-an lebih, macam-macam lah ya. Nah, itu kan semua harus disejajarkan dengan mitranya, yaitu berupa komisi di DPR. Sekarang 11 komisi di DPR itu untuk bermitra, berpartner dengan 34 kementerian plus sejumlah lembaga lainnya. Nah, sekarang kalau kementeriannya bertambah, apalagi kemudian kan kementerian bertambah, belum tentu lembaga-lembaga non kementerian tidak bertambah. Bisa jadi lebih banyak lagi. Itu berarti kan anggota DPR harus dipecah-pecah lagi menjadi sejumlah komisi. Nah, apakah itu akan efektif apa tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu berarti DPR yang baru ini, DPR 2024-2029 ini walaupun masih cukup banyak anggota lama, itu berarti kan mereka semacam DPR baru, karena ada perubahan dari segi struktur alat kelengkapan dewannya, perubahan dari politik hubungan antara eksekutif legislatif berupa koalisi dan oposisinya, kemudian perubahan juga dari segi mitranya. Mitranya itu dengan bertambahnya kementerian berarti kan mitra dari setiap anggota, setiap komisi itu bisa jadi sama aja dengan sekarang. Kan gitu. Sekarang aja udah kebanyakan sebenarnya satu komisi, misalnya komisi 1 itu kan berhadap dengan Menkominfo, kemudian kepertahanan, kemudian ada banyak sekali kan setiap komisi itu. Di sejumlah negara lain komisi-komisi itu hanya berhadapan dengan 1 atau 2 kementerian karena isunya spesifik. Ya, misalnya di Amerika ada yang namanya Foreign Relations Committee. Jadi komisi khusus ngurusi hubungan luar negeri. Kalau di Indonesia kan hubungan luar negeri ngurusi juga informasi, ngurusin juga pertahanan, ngurusin juga di komisi 1 kan banyak sekali tuh. Mbak Elvira paham kan itu kan. Jadi nah dengan ditambah jumlah komisi tapi jumlah partnernya juga bertambah. Artinya kan beban kerja komisi itu akan tetap sama, sementara jumlah anggotanya berkurang. Ya kan? Kalau sekarang 11, 580 dibagi 11 kan? Nanti kalau menjadi berapa? 17 komisi misalnya, katakan ditambah 5, berarti kan 580 dibagi 17. Bocoran sekitar 12 sampai 14 komisi. Iya, itu dia. Jadi artinya sebetulnya reorganisasi dari segi alat kelengkapan dewan dan mitranya itu tidak mengurangi beban. Tidak mengurangi beban kerja. Dia hanya mengantisipasi pertambahan beban. Jadi itu tidak akan menambah percepatan kerja gitu. Belum lagi kalau kita bicara soal tadi, soal tidak adanya kemungkinan suara-suara kritis yang ada di DPR. Oke, berbicara mengenai alat kelengkapan dewan, berbicara juga mengenai pimpinan DPR, cukup smooth tampaknya karena Undang-Undang MD3 tidak berubah ya, Mas Jayadi ya. Sehingga tadi juga beberapa kali kami mendapatkan informasi sempat akan dilantik pada malam hari pengesahannya malam hari, tapi kemudian maju kemungkinan sore hari ini. Kita sambil menunggu juga informasi dari DPR. Komposisinya ada sejumlah nama baru yang beredar, tapi ketua DPR-nya tetap Puan Maharani. Iya. Ya memang undang-undang kalau pemilihan bukan pemilihan ya, kalau penentuan kalau sekarang ya kan nggak dipilih. Sekarang itu penetapan nanti ya. Iya, tinggal penentuan dan penetapan pimpinan DPR itu kan sudah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang MD3 bahwa pimpinan itu terdiri dari 1 orang ketua yang diisi oleh pemegang kursi terbanyak di DPR, lalu pemegang kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu otomatis menjadi wakil. Yang menarik cuma siapa yang akan mendudukinya aja. Nah, untuk pimpinan udah jelas kan PDI sebagai pemenang pemilu, pemegang suara kursi terbanyak di DPR mengajukan Ibu Puan ya. Karena memang kayaknya PDI nggak punya calon lain. Nah itu pertanyaan saya, apakah memang tidak ada tokoh-tokoh lain cukup kuat dari PDIP sehingga saya kira bagi PDIP, sekarang itu kan bagi PDIP jabatan tertinggi yang diperoleh adalah Ketua DPR kan. Nah jabatan tertinggi yang diperoleh itu sangat masuk akal kalau diberikan kepada simbol partai. Nah kita tahu simbol partai PDI itu selama ini kan tinggal 2, Ibu Mega, dan diperkirakan penggantinya adalah Mbak Puan. Jadi ya siapa lagi yang akan diberikan ya, selain kepada Mbak Puan. Kalau Mbak Puan nggak dikasih, apakah itu kan muncul pertanyaan, apakah itu berarti Mbak Puan tidak
dipersiapkan untuk menjadi pengganti Bu Mega kan gitu. Jadi saya kira alasannya lebih ke persoalan itu bahwa wajah PDIP di pemerintahan dalam hal ini DPR ya diwakili oleh Puan. Nanti wajah PDIP di partai diwakili oleh Ibu Mega sementara ini masih kan. Yang lain kan tidak ada atau belum sekuat dari segi simbol, belum sekuat Puan atau Ibu Mega. Itu. Nah, yang lain ya pembicaraan soal siapa yang bakal dari Golkar. Kalau dari Gerindra kayaknya jelas juga kan. Yaitu Pak Sumi itu yang kita dengar. Dan seterusnya. Nah, yang menarik juga mungkin ya kalau kita bisa lanjutkan analisis politiknya, apakah itu berarti nama-nama yang sudah memperoleh posisi di pimpinan DPR, MPR, kan semuanya ini anggota koalisi kan, kecuali sementara ini kecuali Mbak Puan ya. Apakah ya nama-nama yang sudah memperoleh posisi lah, bicara jatah ya, memperoleh posisi pimpinan MPR atau pimpinan DPR sekarang, besok MPR ya, itu berarti mereka nggak akan jadi bagian kabinet. Itu yang jadi pertanyaan. Misalnya, apakah karena Supmi Dasko Ahmad itu ditunjuk oleh Gerindra untuk menjadi wakil ketua DPR, mewakili Gerindra, apakah itu berarti sinyal bahwa dia tidak jadi menteri misalnya ya? Tapi kan memang lebih strategis ketika di DPR. Ya tergantung pilihannya, tergantung. Jika memang pembuat undang-undang kita tahu ada beberapa kali masanya dalam tahun ini yang menjadi kunci titik poinnya adalah diregulasi sehingga memang saat itu kita tahu juga Sumi Dasko Ahmad berada di depan di parlemen. Ya memang partai-partai yang memegang pemerintahan dalam ini presidennya kan dari Gerindra yang memerlukan itu di DPR kan gitu. Tapi ya itulah pertanyaan, apakah itu berarti bahwa Sumi Dasko Ahmad diberi tugas untuk menjadi benteng Gerindra, bentengnya Prabowo mengawal Prabowo di parlemen. Tapi menurut saya itu tidak akan terlalu sulit bagi Prabowo karena kita tahu perilaku partai-partai koalisi kan selama ini ya cukup diancam dengan kursi, cukup apalah ya, ditwist sana sini sedikit mereka akan ikut kok di koalisi. Lihat aja di era Jokowi kan. Jadi teori misalnya semakin besar koalisi semakin sulit mengelolanya, setidaknya dalam satu periode terakhir kita melihat tidak sesulit itu ternyata mengelola koalisi besar. Karena banyak twistnya yang bisa dimainkan. Kalau untuk menjaga stabilitas politik menurut saya nggak sulit. Paling riak-riaknya itu adalah ketika bernegosiasi. Bernegosiasi misalnya. Saya sambil negosiasi juga Mas Jayadi sambil ngelihat gambar. Oh iya, boleh. Di DPR sudah mulai rencananya sore ini ada agenda selanjutnya yaitu pengesahan ataupun penetapan untuk pimpinan DPR. Kita akan lihat apakah sudah dimulai kegiatannya di DPR. Baik. Untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 383 dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh partai yang ada di DPR RI dengan rincian sebagai berikut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hadir 97 dari 109 anggota. Partai Golkar hadir 57 dari 102 anggota. Partai Gerindra hadir 65 dari 86 anggota. Partai Nasdem hadir 37 dari 69 anggota. Partai Kebangkitan Bangsa hadir 29 dari 68 anggota. Baik, kita lanjutkan. Masih sidang awal yang hadir ternyata tidak penuh, sebanyak. Tidak sebanyak pada saat tadi pagi dilantik, Mas Jayadi. Kalau dilantik nggak hadir, nanti nggak jadi dilantik dong. Baik, silakan tadi. Bagaimana negosiasi dan lain-lain tadi yang... Iya, saya kira seperti yang sudah terjadi selama ini, partai-partai kita itu kalau udah masuk koalisi,
biasanya itu akan lebih mudah untuk bersatu secara politik. Ya, sikap politiknya itu nggak akan terlalu banyak berubah. Paling yang rame itu adalah negosiasi soal tawar menawar soal dukungan politiknya itu. Maksud saya begini, misalnya ada kebijakan tentang tentang pendidikan atau tentang kesehatan yang menimbulkan kontroversi. Pemerintah menginginkan semua ikut, ya kan? Nah, paling kan mereka bernegosiasi di situ. Iya, saya ikut tapi saya minta ini. Kami akan dukung tapi syaratnya ini. Kan gitu paling. Jadi alotnya itu paling dari sisi negosiasi antar mereka itu bisa alot, bisa alot. Nanti kalau memang tingkat alotnya itu terlalu tinggi sehingga bisa menimbulkan deadlock, kan nanti presiden bisa bilang, kalau Anda nggak ikut, saya keluarkan dari koalisi. Ya sudah kan, biasanya akan ikut lagi. Begitu. Jadi kalau sebuah partai sudah masuk koalisi, saya kira salah satu cara paling aman, paling ampuh untuk membuat mereka diem, untuk membuat mereka tunduk pada kemauan pemerintah adalah diancam aja. Diancam. Seperti dan itu terbukti efektif kan selama ini. Koalisi, anggota-anggota koalisi diancam. Jangankan dia sudah anggota koalisi, belum anggota koalisi diancam. Ya, ini kan rumor misalnya. Anda jangan nyalonin itu ya di pilkada misalnya. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk koalisi. Diancam gitu aja sudah membelot kan misalnya. Atau berubah maksud saya, bukan membelot. Di periode yang Pak Jokowi lalu, ingat nggak? Tahun 2020-2021 hampir semua partai praksi sudah sepakat mau merevisi undang-undang pilkada. Kan waktu itu kan undang pilkadanya mau diselenggarakan serentak pada tahun 2024 yang sekarang ini. Kebanyakan partai kecuali PDI Perjuangan mengagendakan untuk merevisi. Sehari sebelum saya ingat betul itu. Sehari sebelum sebuah kita harus menyimak dulu dari DPR. Hadirin, kami silakan untuk duduk kembali. Mas, singkat saja karena kita harus bergabung sepenuhnya dengan gedung DPR tadi. Karena ada banyak catatan kasus seperti itu, tapi kita berharap bahwa ini adalah wakil rakyat, aspirasi rakyat diserap. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengawal secara kinerja sehingga ke depannya kita berharap wajah baru, harapan baru di DPR ini bisa terwujud. Ya, masyarakat, aktivis, civil society, kelompok-kelompok masyarakat sipil harus tetap kritis. Ya, jangan takut kalau misalnya bahwa semua eksekutif legislatif bergabung lalu tidak setuju dengan sikap oposisi dari masyarakat. Itu harus tetap disuarakan dan saya masih berharap bahwa saya masih berharap masih ada partai yang secara formal bersikap oposisi di DPR. Saya masih berharap itu. Sekarang harapannya tinggal DPDI ya. Ya nanti kita lihat. Yang kedua adalah para anggota dewan minimal dalam isu-isu yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dia harus tetap berani bersikap kritis karena memang secara konstitusional dia dibenarkan untuk bersikap kritis itu. Meskipun secara politik karena dia anggota koalisi, dia lebih mudah ditundukkan oleh pimpinan partainya atau pimpinan koalisinya. Oke, baik, kita kawal bersama Mas Jayadi. Terima kasih berbagi perspektif bersama kami. Terima DPR kasih, baru, harapan baru. Terima kasih Mas Jayadi sudah berbicara bersama kami.